46. Sementara Ashifa yang kelihatannya sedang gelisah yang menunggu Rafa yang tidak belum pulang di mana sudah malam dan bahkan hujan deras yang membuat Ashifa khawatir. "Ashifa," tegur Rania menghampiri putrinya itu yang berdiri di depan pintu. "Iya ibu," sahut Ashifa. "Ayo duduk, Rafa sebentar lagi pasti datang." "Mungkin saja dia menunggu hujan selesai dulu," ucap Rania yang sangat tahu jika putrinya itu sangat khawatir pada Rafa. "Baik ibu," sahut Ashifa. Namun baru melangkah Ashifa sudah mendengar mesin mobil dan Ashifa dengan cepat membuka pintu rumah dengan mengambil payung dan langsung keluar rumah untuk menjemput suaminya. Rania hanya tersenyum melihat Ashifa yang sangat berinisiatif untuk menjemput Rafa agar Rafa tidak kehujanan. Rafa keluar dari mobil dan langsung dipayungi Ashifa. Rafa hanya menghela napas dan langsung keluar yang mengambil payung itu dari Ashifa dan dia yang memegangnya. "Kita langsung pulang saja. Hujannya akan semakin deras nantinya. Kalau begitu pamitan dulu pada ayah dan ibu," ucap Ashifa. "Ayo," ajak Rafa. Ashifa mengangguk dan mereka berdua berjalan menuju rumah yang satu payung berdua bahkan dengan tangan Rafa merangkul Ashifa agar lebih dekat dengannya. Agar Ashifa tidak terkena hujan sama sekali. Ashifa sepertinya merasa begitu hangat dengan perlakuan Rafa yang mungkin spontan bagi Rafa. Ashifa dan Rafa sudah memasuki rumah dengan Ashifa yang menyimpan payung pada tempatnya, lalu melihat Rafa yang sedikit basah. "Ashifa ambil andil sebentar," ucap Ashifa. Rafa menahan tangannya. "Tidak usah, kita langsung pamitan saja," sahut Rafa. "Baiklah," sahut Ashifa mengangguk yang mereka menghampiri ruang tamu dan di sana ada Randy, Rania dan juga Aska. "Ayah, ibu, Ashifa dan kak Rafa mau pulang," ucap Ashifa berpamitan. "Hujan-hujanan seperti ini," sahut Randy. "Besok saya ada pekerjaan, jadi mau tidak mau harus pulang cepat," jawab Rafa. "Tapi sangat bahaya Rafa menyetir hujan-hujan seperti ini. Kalian menginap saja malam ini di sini. Hujannya juga semakin deras," sahut Rania. Ashifa hanya diam, semuanya hanya tergantung suaminya saja. "Lagian percuma juga kakak, tadi barusan ada teman Aska yang keluar dan tidak beda lewat. Gara-gara ada pohon besar tumbang dan malahan sampai sekarang macet. Jadi percuma juga untuk pulang," sahut Aska yang baru mendapatkan informasi tersebut. "Tuh dengar Rafa, jadi kalian menginap saja di sini. Kamu juga basah, kamu ganti baju saja, nanti kamu masuk angin," ucap Rania. Rafa melihat ke arah Ashifa dan Ashifa menunduk yang dia pasti nanti akan disalahkan. Karena menunda-nunda pulang, padahal dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya kebetulan saja hujan deras. "Baiklah kalau begitu," sahut Rafa yang akhirnya mengalah membuat Rania dan Randy tersenyum. Yang pastinya Ashifa juga tidak percaya Rafa mau menginap di rumahnya. "Ya sudah Ashifa, ayo bawa suami kamu istirahat, kamu siapkan air hangat untuknya dan untuk pakaian ganti Rafa. Nanti kamu ambil punya ayah," ucap Rania. "Tidak usah repot-repot, aku pakai ini saja," sahut Rafa menolak. "Jangan mencari penyakit Rafa dengan tertidur dengan pakaian basah. Kamu harus jaga kesehatan kamu," ucap Randy. "Baiklah," sahut Rafa yang begitu penurut kali ini. Ashifa hanya bisa tersenyum yang kelihatan sangat mudah bagi Ashifa bahagia. "Ayo Ashifa ajak suami kamu," sahut Rania. "Baik ibu," sahut Ashifa. "Ayo kak, ajak Ashifa." Rafa mengangguk saja dan mereka berdua pun menaiki anak tangga ke kamar Ashifa. Rafa orangnya sangat dingin, jadi agak sulit untuk berbaur, ucap Randy. "Semoga rumah tangga mereka baik-baik aja ya sayang," ucap Rania. "Kita doakan yang terbaik," sahut Randy. Aska tidak mengeluarkan pendapatnya. Dia tidak tahu harus berpendapat apa. Tetapi menurutnya rumah tangga kakaknya tidak baik-baik saja. Rafa berada di kamar Ashifa yang sekarang Rafa membuka satu persatu kancing kemejanya untuk mengganti pakaiannya dengan kaos yang disiapkan Ashifa dan Ashifa tidak ada di kamar sama sekali. Ceklek. Ashifa membuka pintu kamar dengan membawa segelas teh hangat dan Ashifa terkejut melihat Rafa melepas pakaiannya membuat Ashifa langsung mengalihkan pandangannya dengan menunduk yang sepertinya tidak biasa baginya penampilkan tubuh polos pria. Rafa hanya melihat Ashifa dengan mendengus kasar dengan tersenyum tipis dan terus melanjutkan pekerjaannya.
Tidak ada yang diucapkannya dan terus memakai pakaiannya dan Ashifa masih berdiri tetap di depannya yang terlihat gugup yang merasa seharusnya tidak harus masuk ke dalam. Kau mau sampai kapan berdiri terus di sana? Tanya Rafa membuat yang sudah mengganti pakaiannya dengan kaos. Dengan ragu Ashifa mengangkat kepalanya dan lega dengan Rafa yang sudah selesai mengganti pakaiannya. Ashifa menarik napasnya panjang dan membuangnya perlahan ke depan. Lalu langsung mendekati Rafa berdiri di depan Rafa. Ini kak tehnya, ucap Ashifa. Rafa langsung mengambilnya dan meneguknya langsung. Setelah itu Rafa mengembalikan pada Ashifa dan Rafa langsung menaiki ranjang. Dia tidak banyak cerita saat ini. Bahkan tidak menyalahkan Ashifa karena harus menginap di rumah orang tuanya. Kak Rafa tidak mau makan? Tanya Ashifa. Tidak usah, aku mau tidur. Jadi jangan mengganggu tidurku. Sahut Rafa dengan suara datar menarik selimut dan langsung berbaring miring yang sepertinya memang dirinya sangat lelah dan harus beristirahat. Baiklah, sahut Ashifa yang tidak mau mencari gara-gara dengan Rafa. Karena Rafa sudah anteng saat ini. Ashifa pun langsung keluar dari kamar yang mana baru jam 9 malam. Ashifa masih ingin mengobrol dengan keluarganya. Karena tidak banyak kesempatan baginya untuk bertemu. Dia juga tidak mau mengganggu Rafa. Malam hari semakin larut. Rafa tiba-tiba terbangun dengan membuka matanya perlahan. Rafa duduk dan melihat ke sekitar kamar. Namun tidak ada Ashifa di sana. Di mana dia? Batin Rafa bertanya-tanya. Rafa melihat jam di ponselnya. Sudah pukul 12 malam dan Rafa merasa sudah tertidur begitu lama. Tetapi baru beberapa jam saja. Rafa melihat ke arah jendela dan masih hujan deras. Rafa menghela napasnya dan menyibak selimut dari tubuhnya. Lalu langsung turun dari ranjang. Rafa kelihatannya bingung mau ngapain. Dia sudah sempat tertidur darinya dan bangunnya nanggung dan sekarang matanya sudah tidak mau tidur lagi dan membuatnya kebingungan harus apa. Rafa pun memilih untuk duduk di sofa yang ada di kamar itu yang menghadap televisi. Rafa pun memilih untuk menonton untuk menghilangkan rasa kejenuhannya. Rafa membuka laci yang ada di lemari televisi yang mana Rafa mencari-cari VCD yang bisa ditonton. Rafa hanya mengambil sembarangan saja dan langsung memasangnya lalu mencari posisi ternyaman untuk duduk yang melihat apa yang ditontonnya. Ketika Rafa menekan remote tombol play, yang pertama muncul seorang anak kecil perempuan yang sangat lucu dengan berlari dengan rambut panjangnya. Berlari sembari meniup gelembung sabun dan banyak balon-balon yang keluar. Ashifa pelan-pelan nanti kamu jatuh. Ucap Rati nenek Ashifa yang mengejar-ngejar Ashifa. Ternyata anak kecil yang manis itu adalah Ashifa. Iya nenek, maafkan Ashifa, sahut Ashifa yang langsung berhenti dan Rati berlutut di depan Ashifa, mensejajarkan dirinya dengan Ashifa. Maafkan Ashifa nenek, seharusnya nenek tidak mengejar Ashifa. Nanti nenek capek, sahut Ashifa yang begitu lucunya bicara. Bersambung, 47. Rafa masih terus melihat video rekaman Ashifa yang sangat lucu dan menggemaskan. Ashifa memang sejak kecil sudah sangat cantik. Sampai sekarang suaranya sama saja. Anak kecil yang apa-apa minta maaf terus-menerus, cicit Rafa yang harus mengomentari Ashifa. Ya sudah sekarang Ashifa makan, ucap Rati. Baik nenek, sahut Ashifa. Assalamualaikum, sapa Randy yang tiba-tiba datang dan kamera langsung mengarah pada Randy. Ayah. Sahut Ashifa yang langsung berlari menghampiri sang ayah dan Randy langsung menggendong Ashifa. Ayah sudah pulang dari rumah sakit. Tanya Ashifa yang sangat menggemaskan di gendongan Randy. Iya Ashifa, ini hari Jumat. Ashifa lupa, kalau hari ini kita harus pergi ke makam ibu, sahut Ashifa melanjutkan kata-katanya. Rafa mendengarnya mengkerutkan dahinya dengan tersenyum pada Ashifa. Makam ibu, jadi Tante Rania bukan ibu kandungnya. Wajah mereka mirip sama-sama cantik, ucap Rafa yang sepertinya tidak menyadari jika barusan dia mengatakan Ashifa cantik. Namun Rafa masa bodoh dan kembali melihat lanjutan video rekaman itu. Tidak tahu saja mengapa Rafa tertarik melihatnya. Biasanya juga waktunya dihabiskan untuk pekerjaan dan sekarang jenuh Rafa terus menonton rekaman yang berganti-ganti. Bahkan sekarang Rafa melihat Ashifa yang mengaji yang mengeluarkan suara merdunya yang tidak tahu kenapa Rafa terus melihatnya dan sepertinya hatinya sangat adem melihat bocah 4 tahun itu yang begitu cantik memakai jilbab yang mengeluarkan suara indahnya. Krek.
Tiba-tiba Ashifa memasuki kamar dan melihat Rafa sudah bangun yang sekarang menonton televisi, dan Ashifa yang berdiri di depan pintu pasti tidak melihat apa yang ditonton Rafa. "Kak, Rafa sudah bangun?" tanya Ashifa membuat Rafa terkejut. Saat membuka pintu tadi Rafa tidak mendengar dan tidak tahu jika Ashifa masuk. Rafa tidak menjawab pertanyaan Ashifa dan kembali menonton rekaman masa kecil Ashifa yang sekarang bermain bersama Randy, dan mulut Ashifa yang tidak pernah diam yang bicara seperti orang dewasa sangat lancar dan banyak taunya. Pantesan sampai sekarang dia seperti itu. Tidak mau kalah dan selalu merasa benar. Sudah besar, tetapi tetap seperti anak kecil, gerutu Rafa di dalam hatinya. Ashifa sangat penasaran dengan apa yang dilihat Rafa, yang langsung Ashifa menghampiri Rafa untuk melihat layar televisi, dan Ashifa terkejut melihat Rafa yang sedang menonton dirinya. "Kak, Rafa kenapa melihat itu?" tanya Ashifa panik yang sepertinya malu dengan Rafa menonton dirinya. "Kenapa? Mau melarang?" tanya Rafa dengan menaikkan satu alisnya. "Bu garis bawah bukan begitu Kak Rafa. Tetapi kenapa harus menonton itu?" sahut Ashifa yang begitu gugup. "Jadi tidak mengizinkan untuk aku melihatnya?" tanya Rafa. "Baiklah, lihatlah," sahut Ashifa dengan suara menelan daripada nanti Rafa marah. Rafa pun kembali mengarahkan pandangan ke layar televisi. Wajah Ashifa kelihatan memerah yang malu ditonton seperti itu. Ashifa pun memilih untuk pergi. "Mau kemana?" tanya Rafa membuat langkah Ashifa terhenti. "Mau ganti pakaian dan mau istirahat," jawab Ashifa. "Enak sekali kau tidur. Setelah ganti pakaian, kau kemari," ucap Rafa. "Untuk?" tanya Ashifa. "Bisa tidak jangan bertanya lagi," sahut Rafa. Ashifa mengangguk-angguk dan langsung pergi menuju lemari untuk mengambil pakaian gantinya, dan Ashifa langsung menuju kamar mandi. Rafa masih fokus menonton. Ashifa sudah keluar dari kamar mandi menggunakan pakaian tidurnya piyama panjang dengan lengan panjang. Ashifa juga tidak memakai jilbab dengan rambutnya yang terurai dengan panjang dan langsung menghampirinya Rafa dengan kedua tangannya yang saling bertautan. "Ada apa Kak Rafa?" tanya Ashifa. Rafa melihat ke arah Ashifa. "Duduk di sini," sahut Rafa menepuk tepat di sampingnya. "Untuk apa dan Ashifa juga mau tidur?" ucap Ashifa. "Aku bilang duduk di sini. Enak saja pakai acara tidur-tidur segala," ucap Rafa dengan penuh penekanan pada Ashifa. Dan Ashifa dengan ragu pun duduk di samping Rafa. "Apa Ashifa hanya akan menemani Kak Rafa untuk menonton?" tanya Ashifa. "Lalu," sahut Rafa. "Oh baiklah," sahut Ashifa yang tidak masalah baginya. "Apa Tante Rania bukan ibu kandungmu?" tanya Rafa penasaran hal itu. Mendengarnya Ashifa terkejut sampai melihat ke arah Rafa. "Ibu kandung Ashifa lah," sahut Ashifa dengan cepat. "Memang kami tidak mirip apa?" tanya Ashifa. "Aku hanya bertanya, jangan ngotot seperti ini. Aku hanya heran dengan tadi aku mendengar kau mengatakan di video itu kau ingin berziarah ke makam ibumu," sahut Rafa. "Oh itu, ini Ashifa itu Ibu Rania, ibu kandung Ashifa. Jadi dulu saat ibu hamil Ashifa, ibu mempunyai penyakit kanker rahim dan ibu mempertahankan Ashifa dengan mempertaruhkan nyawanya. Jadi waktu Ashifa lahir ibu operasi untuk pengangkatan rahim, dan saat itu rumah sakit tempat ayah bekerja mengalami kebakaran dan salah satunya ibu adalah korbannya. Jadi singkat ceritanya, ibu telah meninggal, tetapi ternyata tidak setelah 4 tahun ternyata ibu masih hidup dan Ibu Rania, ibu kandung Ashifa. Ashifa dan ibu sempat terpisah selama 4 tahun. Ashifa dari bayi, dirawat sama ayah, nenek, opa, Tante Willow, Tante Nia, dan rekaman itu adalah rekaman saat Ashifa belum bertemu dengan ibu," jelas Ashifa dengan sedikit terharu. Dan anehnya Rafa malah mendengarkan cerita Ashifa. Sangat teduh rasanya mendengar istrinya itu berbicara dengan lembut. Ashifa tersenyum dan melihat ke arah Rafa yang masih saja melihatnya, dan Rafa langsung mengalihkan pandangannya ke arah televisi. "Ada lagi yang ingin Kak Rafa tanyakan?" tanya Ashifa. "Tidak ada," jawab Rafa ketus. Ashifa hanya mengangguk. "Oh iya Kak Rafa, kakak tahu tidak, kalau dulu saat Ashifa belum tahu Ibu Rania ibu Ashifa, Ashifa bertemu dengannya pertama kali dan Ashifa mengatakan dia itu ibu Ashifa. Saat itu kita sedang ibadah umroh dan Ashifa menghilang tiba-tiba hanya untuk mengejar ibu. Sampai ayah marah-marah pada Ashifa.
Tetapi keesokannya ayah dan ibu bertemu di Jabal Rahmah, ucap Ashifa yang begitu bahagianya menceritakan kisah romantis kedua orang tuanya. Ashifa bahagia sekali bisa bertemu dengan ibu dan Kak Rafa tahu tidak ibu di masa mudanya sering menulis surat cinta untuk ayah dan Ashifa waktu kecil sering membacanya. Lanjut Ashifa yang sama dengan anak kecil yang dilihat Rafa di televisi. Kalau cerita tidak ada hentinya, Rafa sih yang kerjanya marah-marah terus. Sampai tidak tahu saja, jika istrinya itu begitu menggemaskan dan mulutnya tidak berhenti bercerita. Makanya anak orang jangan dibuat nangis Rafa. Tetapi kali ini Rafa sepertinya hanya diam saja dan sangat menikmati cerita Ashifa. Mungkin Rafa sedang kesambet tadi waktu di jalan. Maaf ya Kak Rafa, Ashifa banyak bicara, ucap Ashifa. Rafa tidak menanggapi dan kembali melihat ke arah televisi yang melihat anak kecil yang sudah besar itu. Rafa ternyata begitu betah menonton rekaman masa kecil Ashifa sampai Rafa tidak menyadari Ashifa sudah tertidur di sebelahnya. Dan Rafa langsung melihat ke arah Ashifa yang mendapati Ashifa tertidur dengan lelap. Rafa menghela napasnya dan mematikan televisi. Sudah jam 2 pagi, jadi wajar Ashifa mengantuk dan Rafa memang tidak bisa tidur lagi. Rafa pun langsung berinisiatif untuk mengangkat Ashifa ke atas ranjang. Menggendong ala bridal style dengan membaringkan tubuh Ashifa dengan perlahan di sana. Sepertinya tidak puas jika Rafa tidak menatap wajah Ashifa yang kalau tidur memang sangat cantik yang membuat Rafa tidak bosan menatap wajah itu. Rafa menyingkirkan anak rambut Ashifa yang menutupi wajah Ashifa. Dan tangan itu juga sembari mengusap pipi Ashifa dengan lembut. Tidak tahu apa yang dipikirkan Rafa yang tiba-tiba saja dia mengecup kening Ashifa dengan lembut. Hal itu spontan dilakukannya. Hanya mencium kening Ashifa saja dan Rafa menyelimuti Ashifa. Setelah itu Rafa melihat kembali wajah itu sebentar. Lalu pergi dari tempat itu. Bersambung 48. Di subuh hari yang begitu dingin yang memang sangat enak. Kalau harus melanjutkan tidur ketimbang untuk melaksanakan kewajiban untuk sholat subuh tetapi tidak untuk Ashifa yang tetap melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Dinginnya di subuh hari membuat Rafa juga terbangun. Padahal tadi malam dia tidur larut malam. Namun Rafa ternyata terbangun di subuh hari. Dengan perlahan matanya terbuka. Ya tadi malam Rafa juga tidur di atas tempat tidur di samping Ashifa. Ashifa juga saat bangun terkejut. Karena semenjak menikah itu pertama kali mereka tidur satu ranjang. Karena Rafa sudah membuka matanya. Rafa langsung melihat ke sebelahnya yang ternyata kosong. Rafa langsung melihat ke depan dan mendapati Ashifa yang sedang sholat. Rafa duduk dan bersandar pada kepala ranjang. Bukannya ikut melaksanakan sholat, dia malah memperhatikan Ashifa yang sholat. Sampai Ashifa mengucapkan salam dan juga tidak lupa berdoa. Ashifa selesai sholat dan Rafa masih melihatnya tanpa Ashifa sadari. Ashifa membuka mukenannya sembari berdiri. Namun langsung dikagetkan dengan Rafa yang sudah bangun. Hampir membuat Ashifa jantungan dengan tangannya yang memegang dadanya. "Ada apa? Kau pikir aku hantu?" sahut Rafa dengan sinis. Bu garis bawah bukan begitu Kak." Ashifa kaget saja. "Kak Rafa tiba-tiba bangun," sahut Ashifa yang berbicara terbata-bata yang masih sangat shock. "Oh jadi kau ingin aku tidur selamanya begitu?" sahut Rafa dengan sinis. Ashifa langsung geleng-geleng dengan cepat. "Tidak kok, siapa yang mengatakan itu?" sahut Ashifa. "Alasan saja," cicit Rafa. "Kakak tidak sholat?" tanya Ashifa. "Sekarang mulai berani menyuruhku," sahut Rafa dengan wajah kesalnya. Ashifa tidak menyuruh, hanya bertanya Kak, sahut Ashifa. "Ngeles aja," ucap Rafa dengan kesal. "Kau ambil aku air minum," titah Rafa. "Baiklah," sahut Ashifa yang meletakkan terlebih dahulu mukenannya dan baru keluar dari kamar untuk mengambil air putih untuk suaminya. Karena di dalam kamar tidak ada persediaan sama sekali. Rafa pun menuruni ranjang dan memasuki kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Tidak lama Rafa keluar dari kamar mandi dan Ashifa juga sudah kembali dengan membawa segelas air putih dan sepiring kue jagung. "Ini Kak," ucap Ashifa yang berdiri di depan Rafa dan Rafa mengambil air putih itu lalu meneguknya dan mengembalikan gelas yang masih tersisa air pada Ashifa. "Kakak juga coba ini," ucap Ashifa menyodorkan Rafa makanan itu. "Apa itu?" tanya Rafa. "Ini kue kukus jagung, ini sangat enak," ucap Ashifa. "Aku menyuruh mengambil air minum."
Bukan mengambil makanan, ucap Rafa ketus. Tapi ini enak kak, ini makanan favorit di rumah ini. Setiap subuh ini pasti sudah selesai dimasak. Kakak harus mencobanya, ucap Ashifa. Tidak perlu, tolak Rafa yang pergi dari hadapan Ashifa. Sebentar saja kak Rafa, ucap Ashifa yang langsung mendekati Rafa dan sangat berharap Rafa memakannya. Cobalah sedikit saja, bujuk Ashifa. Kenapa kau harus memaksaku Ashifa? Ucap Rafa dengan kesal. Tidak memaksa kak Rafa, aku hanya ingin kakak mencobanya, ucap Ashifa. Rafa menghela napasnya dan akhirnya mencoba apa yang diinginkan Ashifa. Ashifa tersenyum melihat Rafa yang memakannya. Enak bukan? Tanya Ashifa. Biasa aja, sahut Rafa dengan ketus. Masa iya sih, sahut Ashifa. Apalagi maumu? Mau mengatakan enak? Tanya Rafa dengan kesal. Ashifa mengangguk-angguk. Tetapi aku tidak menyukainya, ketus Rafa. Ashifa hanya menghela napas saja. Aku mau berolahraga, ucap Rafa yang langsung keluar dari dalam kamar. Ashifa mengangkat kedua bahunya, aku yakin kak Rafa pasti bohong. Batin Ashifa yang merasa kue kukus jagung itu pasti sangat cocok di lidah Rafa. Hanya saja, Rafa gengsi untuk mengatakannya. Rafa pun berolahraga di sekitar komplek perumahan Ashifa. Hanya lari pagi saja dan kebetulan ini juga hari Sabtu. Rafa sepertinya santai karena tidak libur kerja. Rafa lari-lari santai yang tiba-tiba Aska juga sedang berolahraga dan sudah berada di sampingnya yang juga berlari santai. Hai kak Rafa, sapa Aska dengan tersenyum. Namun Rafa tidak menanggapi dan fokus lari. Apa aku sangat menyebalkan? Tanya Aska. Memang aku mengatakan sesuatu? Tanya Rafa sinis. Tidak sih, tetapi aku melihat kak Rafa begitu kesal padaku, ucap Aska. Bagus jika mau sadar, ucap Rafa dengan pelan tidak tahu Aska mendengarnya atau tidak. Aku minta maaf kak Rafa, ucap Aska membuat Rafa menoleh ke arahnya dan mereka tetap berlari tanpa berhenti. Kenapa kau minta maaf? Tanya Rafa. Kesalahan yang aku lakukan kemarin. Aku benar-benar minta maaf dengan kata-kataku, sungguh aku tidak bermaksud untuk berbicara seperti itu. Maaf jika apa yang aku katakan menyinggung kakak, ucap Aska dengan tulus meminta maaf pada Rafa. Jadi kau menyadari kesalahan Miu, sahut Rafa yang menghentikan larinya dan Rafa juga sehingga mereka berhadapan dengan keringat membasahi mereka dan napas tidak beraturan. Aku mengakui kesalahanku dan meminta maaf pada kak Rafa, sahut Rafa dengan tersenyum. Bagus jika kau mengakui kesalahanmu dan next aku tidak ingin kau mengatakan, atau mengeluarkan kata-kata seperti itu, ucap Rafa. Jadi benar kak Rafa marah? Karena apa yang aku katakan? Tanya Aska dengan menaikkan satu alisnya pada Rafa. Apa maksudmu? Tanya Rafa. Jika kak Rafa tersinggung apa itu artinya memang terjadi pada kakakku, ucap Aska yang perminta maafan yang dilakukannya menjebak Rafa. Kak Ashifa datang ke kamarku dan menyuruhku untuk meminta maaf. Aku pikir kak Ashifa hanya Parno yang mengira kak Rafa tersinggung. Tetapi ternyata kak Rafa benar-benar tersinggung dengan apa yang aku katakan dan jika tersinggung itu artinya kakakku benar-benar tidak bahagia, ucap Aska dengan matanya yang menelisik menatap Rafa seakan mencari tahu kebenarannya dan Rafa kembali emosi yang akan berhadapan dengan bocah SMA. Apa yang terjadi pada kak Ashifa? Tanya Aska. Aska, aku jarang bicara kepadamu. Aku juga tidak suka dengan kau yang terlalu mencampuri rumah tanggaku. Kakakmu sudah menikah denganku yang artinya apapun yang terjadi di antara kami. Tidak seharusnya kau campuri, tegas Rafa bicara pelan. Namun terkesan sangat memperingati Rafa. Tetapi dia anak yang baik. Dia juga selama ini bahagia dan jelas aku tidak akan membiarkan ada yang menyakitinya. Walau itu suaminya sendiri, ucap Rafa menegaskan. Lalu kau mau apa? Sahut Rafa menantang Aska. Aska menyunggingkan senyumnya dan melangkah mendekati Rafa yang tidak takut dengan Rafa. Jika kak Ashifa hanya menderita saat bersama pria yang salah. Aku hanya mengingatkan, jika banyak pria di luar sana yang berlomba-lomba untuk membahagiakannya. Jika ditanya aku mau apa, aku tidak menjawabnya sekarang. Karena jawabanku berdasarkan tindakan kak Rafa, ucap Aska dengan santai bicara dan setelah itu Aska langsung pergi dari hadapan Rafa dengan tersenyum yang seolah menantang Rafa dan tidak takut dengan Rafa sama sekali. Rafa berdiri di tempatnya dengan mengepal tangannya yang dipastikan begitu emosi dengan Aska yang sangat berani kepadanya.
Rafa hanya bisa menahan amarahnya dengan wajahnya memerah dan napasnya yang tidak teratur. Asuka meminta maaf hanya karena Ashifa menyuruhnya dan dia juga sekalian ingin tahu apa yang terjadi dan sepertinya Asuka sudah bisa menebak. Kakaknya dan kakak iparnya itu tidak baik-baik saja. Bersambung.